eksklusif G30S 1965 dengan judul Lelaki 5 alias di Operasi Penculikan. Pangkalan Udara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis 30 September 1965 tengah malam. 3 jam lagi, operasi penculikan 7 Jenderal TNI Angkatan Darat akan dimulai. Ketegangan menggantung di udara. Beberapa lelaki terpaksa bergegas masuk gedung pemetaan nasional. Divisi Pengamat Udara TNI Angkatan Udara tak jauh dari sudut barat Laut Halim. 5 pemimpin operasi penculikan menggelar rapat persiapan terakhir, yaitu Syam Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, Supono Marsudijoyo yaitu Asisten Syam di Biro Khusus, Kolonel Abdul Latif yaitu Komandan Garnisun Kodam Jaya, Letkol Untung Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, dan Mayor Sujono Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka duduk mengitari meja rapat. Wajah mereka letih. Seharusnya operasi penculikan sudah bergerak pukul 11 malam. Rencana terpaksa diubah karena tim inti terlambat berkumpul. Syam membuka rapat. Duduknya sembarangan. Satu kakinya diangkat. Di bibirnya sebatang rokok terselip, mengepulkan asap. Saat itu laporan dari pasukan-pasukan di daerah sudah masuk. Banyak yang belum siap bergerak ke Jakarta. Ketegangan makin memuncak. Tak jauh dari sana, di Lubang Buaya, pasukan G30S sudah bersiaga. Namun rantai komando 7 regu penculik belum disepakati. Pembagian sasaran juga kacau. 2 tim penculik yang sebagian besar beranggotakan Pemuda Rakyat, organisasi pemuda sayap PKI yang baru belajar menembak, malah diserahi tugas mengambil target kakap. Menteri Pertahanan Jenderal Abdul Haris Nasution dan Panglima TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Target ditukar lagi dengan tergesa-gesa. Brigadir Jenderal Suparjo, Panglima Komando Tempur 4 Komando Mandala Siaga yang 3 hari sebelumnya baru tiba dari Kalimantan untuk bergabung dengan tim pemimpin. Malam itu Mas Gul melihat buruknya persiapan. Apalagi ternyata setelah diteliti, kekuatan positif di pihak mereka hanya 1 kompi Cakrabirawa. Keraguan mulai menjalar, melihat tanda tanya di mata para peserta rapat. Syam menghardik keras, "Ya Bung, kalau mau revolusi banyak yang mundur, tapi kalau sudah menang banyak yang mau ikut." Syam bersikeras, "Kekurangan apapun tak bisa membatalkan rencana. Apa boleh buat, kita tidak bisa mundur lagi," katanya pendek. Rapat ditutup pukul 3.15. Tim penculik bergerak. Inisiatif operasi penculikan dini hari itu datang dari Ketua Umum Komite Sentral PKI, yaitu Dipa Nusantara Aidit. Pada awal Agustus 1965, sepulang dari kunjungannya ke Cina, Aidit menghubungi tangan kanannya, Syam Kamaruzaman. Dari penuturan Syam, terkesan Aidit galau. Dia mengaku pulang mendadak ke Indonesia setelah mendengar Soekarno jatuh sakit. Kalau sakitnya terulang, Presiden bisa meninggal dunia, katanya. Aidit khawatir kematian Soekarno dimanfaatkan pimpinan TNI Angkatan Darat untuk merebut istana dan menyingkirkan PKI. PKI sekarang harus memilih, didahului atau mendahului. Begitu kata Aidit. Dan malam itu, sang ketua tampaknya sudah memutuskan. Syam diminta segera memeriksa barisan biro khusus dan membuat konsep untuk mengadakan suatu gerakan yang bersifat terbatas. Syam bergerak cepat. 2 hari setelah bertemu dengan Aidit, dia mengumpulkan 2 asistennya, yaitu Pono dan Bono, di rumahnya di Salemba Tengah, Jakarta Pusat. 3 perwira menengah TNI menjadi kandidat utama pelaksana operasi terbatas Aidit. Mereka adalah Kolonel Abdul Latif, Letkol Untung, dan Mayor Sujono. Ketiganya anggota PKI, kata Syam memastikan. Pernyataan ini ada di berita acara pemeriksaan Syam oleh polisi militer.
Karena ini tugas partai, tenaga pelaksana pokoknya harus berasal dari anggota partai, katanya lagi. Sam juga mengirim telegram ke semua jaringan biro khusus di daerah. Begitu rencana aksi terbatas sukses, mereka harus menguasai jabatan penting di daerah dan mengajak pejabat setempat mendukung Dewan Revolusi. Dengan cara itu diharapkan sebuah aksi kecil di Jakarta bisa memicu gerakan massa yang meluas di seluruh Nusantara. Rapat persiapan dilakukan sampai 10 kali. Lokasinya berganti-ganti. Rumah Sam, Kolonel Latif, atau kediaman Kapten Wahyudi. Sasaran operasi terbatas PKI baru ditentukan pada 26 September 1965. Tim pelaksana menentukan ada 10 tokoh anti komunis yang harus diamankan. Selain 7 nama Jenderal TNI Angkatan Darat yang sudah umum diketahui, Sam mengusulkan penculikan mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Wakil Perdana Menteri III Khairul Saleh, dan Jenderal Sukendro. Aidit yang mencoret 3 nama yang terakhir. Sehari-hari di mata keluarganya, Sam jauh dari kesan misterius. Dia cepat akrab dengan orang, pembawaannya tenang. Tapi kalau sudah bicara, bisa terus saja tanpa berhenti, kata putra sulung Sam, Maksum, ya, bukan nama sebenarnya. Pada saat G30S terjadi, Sam berusia 41 tahun. 4 dari 5 anak Sam yang ditemui Tempo pun kenangannya sama tentang ayah mereka. Kami amat dekat satu sama lain, kata Maksum, yang kini berusia 54 tahun. Dia ingat sering diajak ayahnya menonton pertandingan sepak bola. Kami sekeluarga juga sering bertamasya melihat matahari tenggelam di Pantai Sempur, dekat Cilincing, Jakarta Utara, kata Maksum. Di rumahnya, Sam itu ringan tangan. Setiap pagi bapak sibuk memperbaiki ini dan itu di rumah. Entah pompa air, entah apalagi, tutur Maksum yang sempat bersekolah di sebuah pesantren di Jawa Timur. Setelah semua beres, Sam biasanya duduk bersantai sambil merokok. Merek rokok favoritnya Commodore. Kepada anak-anaknya, Sam mengaku menjadi pengusaha. Kami tidak tahu dia orang partai, kata Kelana, bukan nama sebenarnya. Anak kedua Sam, yang kini berusia 47 tahun. Dia sempat bingung ketika diajak ayahnya bertandang ke rumah Pono, asisten Sam di biro khusus PKI. Di sana, anak-anak Pono memanggil bapak Om Jimin. Saya heran, kok bapak dipanggil Jimin, katanya. Namun rasa heran itu dia simpan dalam hati. Polisi militer mencatat setidaknya ada 5 nama alias Sam, yaitu Jimin, Samsudin, Ali Mohtar, Ali Sastra, dan Karman. Ketika menulis surat perpisahan untuk adiknya, Latifah, setahun sebelum dieksekusi pada 1986, Sam menandatangani surat itu dengan nama Rusman. Pada saat PKI merayakan hari jadinya secara besar-besaran di Istora Senayan pada Mei 1965, Sam hanya menonton parade partai yang dicintainya dari kejauhan. Bapak bawa teropong sendiri untuk melihat Bung Karno berpidato, kata Maksum mengenang. Keluarga Sam berasal dari Tuban, Jawa Timur. Ayahnya seorang khatib di Dinas Jawatan Agama setempat. Dia anak kedua dari 8 bersaudara. Sejak muda, Sam sudah bersimpati pada gerakan kiri, bergaul rapat dengan kelompok pemuda Patuk yang rata-rata beraliran sosialis di Yogyakarta, serta aktif dalam perang melawan Belanda dan Jepang. Hubungan Aidit dan Sam punya sejarah panjang. Keduanya sudah saling kenal sejak 1949. Tatkala Sam aktif di Serikat Buruh Kapal Pelabuhan di Tanjung Priok, Jakarta, keluarga keduanya juga sudah dekat. Maksum ingat keluarga mereka pernah berlibur bareng di rumah peristirahatan Aidit di Cisarua, Jawa Barat. Waktu itu Pak Abdullah, ayah Aidit, juga ikut, katanya, ketika berkunjung ke kantor Tempo akhir Oktober lalu. Meninggalnya istri Sam, Nok Jutiana, pada 1964 akibat tipus berkepanjangan membuat Aidit makin percaya pada loyalitas Sam. Nok, perempuan Sunda, aktivis buruh di Pelabuhan Tanjung Priuk dan pengurus Barisan Tani Indonesia,
meninggalkan semua kegiatannya untuk menunjang penyamaran Syam sebagai intel PKI. Dia tidak puas, masa kok begini, di rumah saja, tidak boleh ini, tidak boleh itu, menulis saja tidak boleh. Makanya dia berontak sampai meninggal karena sakit, kata seorang petinggi PKI menjelaskan kepada Nok. Keterangan ini dikutip John Rosa, sejarawan Universitas British Columbia, Kanada, dalam buku Dalih Pembunuhan Massal. Menurut Maksum, ibunya sempat diam-diam menulis laporan perjalanan wisata di majalah wanita, tapi dengan nama samaran. Karena itulah Aidit amat percaya pada Syam. Namun dia tidak tahu laporan Syam kerap tidak akurat. Para perwira siap melaksanakan rencana karena mengira Aidit menghendaki rencana itu berlanjut. Adapun Aidit berketetapan meneruskan rencana karena mengira para perwira telah siap. Dengan tidak terbukanya pada kedua pihak, Syam sang perantara memindahkan nasib G30S ke tangannya sendiri. Dia menahbiskan dirinya menjadi tokoh pusat gerakan itu. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965 pukul 5.30, tim penculik Pasopati kembali ke markas dengan kabar buruk. 3 jenderal tewas tertembak, termasuk sasaran utama Ahmad Yani. Target kakapnya lainnya, Nasution, juga lolos. Kami semua terdiam, kata Syam. Semula Aidit bermaksud membawa para jenderal ke hadapan Presiden Soekarno hidup-hidup dan meminta mereka membatalkan rencana kup Dewan Jenderal. Sekarang rencana itu gagal. Sejak itu, seperti rumah kartu, operasi Biro Khusus PKI perlahan-lahan runtuh. 1 batalion pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara yang direncanakan datang tak pernah muncul. Pasukan tank dan panser yang diharapkan datang dari Bandung pun tak pernah ada. Di tengah serangan balik kubu TNI, pukulan terakhir datang dari Presiden Soekarno kepada Brigjen Suparjo yang menemuinya di Halim Jumat siang 1 Oktober. Bung besar itu memberikan perintah tegas, jangan lanjutkan pertumpahan darah. Moral mereka langsung jatuh. Tepat pukul 7 malam, suara bariton Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto mengudara, gerakan 30 September adalah kontra revolusioner, katanya. Ketika itulah Syam sadar mereka sudah kalah. Pada 2 Oktober pukul 1 siang, sehari setelah operasi dipastikan gagal, Syam meninggalkan Halim dan pulang ke rumahnya di Jalan Pramuka Jati, Jakarta Pusat. Sepekan kemudian, tanpa pamit kepada anak-anaknya, dia lari ke Bandung. Dibutuhkan 1,5 tahun bagi tentara untuk menemukan Syam pada 9 Maret 1967. Ketika bersembunyi di Cimahi, Jawa Barat, di rumah Letnan II Suparman, tentara yang bersimpati pada PKI, ia ditangkap. Setelah itu, aparat menguras informasi dari Syam tentang G30S dan Partai Komunis Indonesia. Syam yang semula mengesankan dirinya pejuang komunisme yang kukuh, dipenjara menjadi lunglai. Ia dimusuhi bahkan oleh tahanan politik PKI sendiri karena dinilai terlalu mudah bernyanyi kepada penyidik. 19 tahun dipelihara sebagai pembocor. Riwayat Syam tamat di ujung bedil. September 1986, ia dieksekusi mati.